iman bergantung di masa lalu, kasih dikerjakan di masa sekarang, dan pengharapan melihat ke masa depan. Shalom. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca, dengar bersama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang dipilih oleh bidang teologi dan ajaran Gereja Masih Injili di Halmahera menjadi dasar perenungan kita di minggu keempat di bulan Oktober tahun 2023. Mari kita arahkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman ini supaya kita memperoleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, seperti biasanya setelah Paulus mengucapkan salam dalam surat-suratnya, dia mulai khusus bacaan kita, dia mulai dengan memuji jemaat Tesalonika karena kesetiaan mereka terhadap Injil. Dia bersukacita karena Injil diterima, ditanggap baik oleh jemaat di Tesalonika, dan itu berkembang di sana, saudara-saudara. Dia bersyukur karena jemaat Tesalonika menjadi teladan untuk semua orang di sekitar situ, di wilayah Makedonia dan Akaya. Paulus sangat bersukacita ketika Injil diterima, orang Tesalonika percaya, lalu kemudian mereka meninggalkan kehidupan kafir. Jadi sebelum mereka menerima Injil, jemaat Tesalonika adalah orang yang sembah-sembah berhala, orang yang hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan dalam kehidupan mereka itu ada satu praktek asusila, bahwa yang amoral itu hal yang biasa, itu hal yang wajar, itu biasa saja. Tetapi kemudian mereka menerima Injil, ada sebuah perubahan. Mereka meninggalkan itu, berbalik kepada Allah. Dari sini kita akan belajar 3 hal penting soal iman, kasih, dan pengharapan. Mari kita belajar dari jemaat Tesalonika. Saya belajar pertama dari jemaat ini adalah menjadi gereja yang beriman. Maka itu mengajarkan kita juga supaya kita, jemaat Gemisi Lotibobo, kita menjadi gereja yang beriman juga. Karena kita harus memahami bahwa kita bukan hanya orang-orang Kristen, tapi kita juga orang-orang gereja. Kita bukan hanya berkomitmen kepada Kristus, tapi kita juga berkomitmen kepada tubuh Kristus yang adalah gereja. Maka gereja sebagai tubuh Kristus harus memahami dirinya sebagai komunitas baru milik Allah. Menjadi komunitas baru milik Allah itu berarti kita mengimani dan mengamini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak saudara, maka menjadi gereja yang beriman adalah gereja yang mengarahkan imannya kepada Allah, kepada Kristus, dan bukan kepada yang lain. Kita dapat lihat dengan jelas dalam praktek hidup jemaat di Tesalonika. Mereka berhenti menyembah berhala. Mereka berbalik dari berhala-berhala dan meninggalkan semua itu dan memberi diri kepada Allah, mengabdi dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Bapak saudara-saudara, kita menjadi gereja yang beriman adalah gereja yang sungguh-sungguh memahami bahwa kasih Kristus menjadi milik kita sehingga iman kita itu diarahkan kepada Kristus. Itu soal pertumbuhan iman jemaat Tesalonika. Ketika mereka sadar akan hidup mereka yang lama, berbalik untuk hidup yang baru, menerima Kristus, iman mereka sungguh-sungguh ke sana. Yang kedua, kita belajar dari jemaat Tesalonika soal gereja yang penuh kasih. Gereja yang penuh kasih, ibu bapak saudara-saudara. Jemaat Tesalonika setelah menerima Injil, mereka bertobat dan berubah dari cara hidup yang tadi yang saya bilang, cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Mereka bertobat dan berubah karena mengalami kasih Kristus. Kasih Kristus yang dialami itu kemudian tidak dikurung, tidak dijadikan milik pribadi, tapi dibagi. Jadi di sini iman mereka itu berbuah kasih. Iman mereka
berbuah kasih. Iman mereka diarahkan kepada Tuhan, kasih mereka diarahkan kepada sesama. Baik itu dalam persekutuan kita maupun di luar persekutuan. Itu tampak. Bukan cuma dalam persekutuan jemaat Tesalonika, tapi itu keluar sampai melampaui Makedonia dan Akaya. Ayat 7 dan 8 memberi kesaksian dengan jelas bagaimana mereka menjadi teladan bagi semua. Itulah yang dimaksudkan Paulus sebagai usaha kasihmu, usaha kasih orang-orang Tesalonika. Jadi mereka memang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa teladan mereka itu sangat berhasil, meninggalkan kesan-kesan yang baik untuk orang banyak. Teladan mereka berhasil mendorong dan mempengaruhi orang untuk kemudian mengikuti cara hidup mereka. Maka kehidupan kita sebagai orang Kristen pun harus dapat menjadi teladan yang baik bagi orang banyak. Ibu bapak saudara-saudara, Paulus selalu memahami bahwa iman yang tulus selalu mengekspresikan dirinya dalam tindakan. Jadi dia bukan sekadar beriman, tapi dia juga berbuah dalam tindakan. Itu yang saya bilang gereja penuh kasih. Beriman, kasih yang dialami dibagi. Iman berbuah kasih, saudara-saudara. Itu tampak juga melalui jemaat Tesalonika. Paulus bersyukur untuk itu. Paulus bersyukur untuk karya yang dihasilkan oleh iman. Bapak saudara-saudara, dari sini kita belajar. Selain menjadi gereja yang beriman, kita harus menjadi gereja yang penuh kasih. Gereja yang penuh kasih adalah gereja yang mau peduli terhadap kehidupan orang lain, yang hidup seturut dengan dunia ini, lalu kita bawa mereka untuk kembali kepada Allah supaya hidup seturut dengan kehendaknya. Bapak saudara, itu yang dilakukan jemaat di Tesalonika. Itu juga harus menjadi misi kita. Itu juga harus menjadi misi gereja. Kita yang telah menerima Injil dan percaya kepada Kristus harus merasa terikat pada misi ini. Kita perlu tahu juga, ibu bapak saudara-saudara, bahwa gereja itu punya identitas ganda. Dalam artian begini, di satu pihak kita dipanggil keluar dari dunia ini untuk menjadi milik Allah, tetapi di lain pihak kita diutus kembali ke dunia. Kita diutus kembali ke dunia untuk menjadi saksi dan melayaninya. Yesus mengucapkan ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita yang telah menerima Injil Kristus dan mengaku percaya kepadanya, saudara-saudara, harus merasa terpanggil. Harus merasa terpanggil untuk apa? Untuk masuk ke dalam dunia orang lain. Sebagaimana Yesus masuk ke dalam dunia kita. Kita dipanggil untuk memasuki realitas sosial. Kita dipanggil untuk memasuki realitas kultural orang. Kita dipanggil untuk bergumul memahami kesalahpahaman semua orang tentang Injil. Supaya kita bisa memberikan pengertian yang benar tentang itu. Supaya mereka juga memperoleh pengertian yang benar kepada Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh hidup. Harus ada sebuah keberanian untuk menyatakan itu. Kita harus peduli kepada orang lain. Kalau tuh melihat di sini ada butuh pertolongan, bantu dia. Ada yang bikin salah, tegur dia. Saling mengingatkan kita. Itu bagian dari kita jalankan misi gereja. Misi gereja itu bukan soal pendeta majelis yang kabarkan Injil. Pemberitaan Injil bisa dicontohkan seperti jemaat Tesalonika menjadi teladan yang baik. Kita tinggalkan kesan-kesan yang baik untuk saudara-saudara kita. Kita tinggalkan semua hal yang bermakna untuk kemudian dilihat orang, didengar orang, supaya itu juga menyebar. Mari kita jadikan jemaat kita jemaat Misi Lotibobo seperti itu, supaya orang juga mendengar tentang jemaat kita. Oh, jemaat Lotibobo itu baik perkembangannya. Mari kita tunjukkan kasih Kristus itu sebagai orang-orang yang mengalami kasih Kristus pula. Kita tunjukkan itu dalam hidup kita. Sekarang kita akan lihat soal masa depan. Dari semua yang kita alami itu, kita menerima Kristus, menerima Injil dan percaya kepada Kristus, kita beriman kepada Dia.
Ketika kita beriman kepada Dia dan sudah menjadi milik kita, kemudian kita kasih bagi untuk sesama. Sudah dua itu. Lalu kemudian dari dua ini apa yang kita harapkan? Ibu bapak saudara-saudara, seorang teolog bernama John Stott, dia mengucapkan begini: iman bergantung di masa lalu, kasih dikerjakan di masa sekarang, dan pengharapan melihat ke masa depan. Kita tentu mengharapkan sesuatu yang baik di masa depan. Mau hidup ibu bapak dan saya, kita pasti menginginkan yang terbaik akan terjadi di masa depan. Karena kita berbicara tentang pengharapan, itu selalu mempunyai objek di masa depan dan itu pasti terwujud. Pengharapan itu sesuatu yang ada di masa depan, tapi kemudian dia pasti terwujud. Harus ada usaha untuk mewujudkan itu. Bicara pengharapan itu adalah dambaan setiap orang yang merindukan hidup masa depan yang baik, hidup masa depan yang indah, saudara. Gereja juga menampakkan demikian, saudara. Gereja mendambakan demikian. Kita tentu berharap supaya gereja ini mengalami pertumbuhan, saudara. Bukan pertumbuhan jumlah, tapi pertumbuhan iman. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Apa gunanya kita bertumbuh secara jumlah, bertumbuh banyak kuantitas, tapi ada masih banyak kedangkalan pemahaman soal hal pemuridan? Tidak ada gunanya. Apa gunanya kita tambah banyak tapi pengertian kita terhadap firman Tuhan dangkal? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Karena Tuhan akan mau supaya kita yang mengaku percaya kepadanya sungguh-sungguh memahami kehendaknya. Bapak saudara-saudara, Paulus berharap soal itu. Dia memuji mereka tentang pengharapan jemaat Tesalonika yang juga tekun untuk menantikan itu. Mereka tetap teguh memegang iman mereka di tengah-tengah tantangan yang mengancam kehidupan mereka, di tengah-tengah penindasan yang ada, di tengah-tengah semua hal persoalan yang dialami oleh mereka, tapi mereka tetap memegang iman mereka dan tidak mudah jatuh. Roh Kudus, karya yang kokoh dari Allah, memperkuat mereka. Seharusnya itu juga menjadi bagian dari kita. Bapak saudara-saudara, mari kita lihat hidup kita. Kita mengharapkan yang terbaik jadi dalam hidup kita, tapi kemudian itu menuntut sebuah tindakan, sebuah komitmen untuk mencapainya, bukan sekedar berharap tanpa usaha. Tetapi apa sesungguhnya yang dimaksudkan pengharapan dalam konteks bacaan kita? Itu tadi saya bicara soal harapan kita untuk gereja masa depan. It's okay, itu harapan kita bersama. Kalaupun masa depan itu soal yang gereja yang bertumbuh, gereja yang baik, gereja yang memahami firman Tuhan dengan benar, dan kemudian kita tidak bisa untuk melihat itu, setidaknya anak cucu kita bisa lihat itu. Itu untuk harapan gereja masa depan. Tapi kita bicara soal masa depan, pengharapan yang dimaksudkan oleh Paulus dalam teks kita apa? Perhatikan ayat 10. Bapak saudara-saudara, ayat 10 bacaan kita memberi keterangan sangat jelas bahwa pengharapan masa depan yang dimaksudkan adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ayat 10. Kita tidak tahu itu kapan terjadi, kapan harinya, kita tidak tahu. Tapi harus ada sebuah ketekunan untuk sungguh-sungguh menantikan itu, saudara. Kita harus sungguh-sungguh menantikannya. Kita harus setia menunggu pengharapan itu, saudara. Jadi menunggu, ibu bapak saudara-saudara, diterjemahkan dari kata anamenein. Itu artinya menunggu dengan tekun, menunggu dengan sungguh-sungguh, lalu menunggu dengan setia, pasti, dan sabar. Jadi bagi Paulus, ibu bapak saudara-saudara, parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu penting sekali. Bukan hanya penting bagi Paulus, tapi penting juga bagi kita, ibu bapak saudara-saudara dan saya. Kita pun harus menantikannya dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai hari ini, ibu bapak, sampai hari ini masih banyak orang Kristen di sini dan di banyak tempat mengabaikan ini, saya mau bilang itu kerugian besar.
Rugi besar ibu bapak saudara-saudara. Lalu bagaimana caranya kita menunggu parusia itu? Bagaimana caranya kita menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Ibu bapak, kita menunggu bukan secara pasif, kita menunggu secara aktif. Kita bukan menunggu dengan diam, kita bukan menunggu cuma begini-begini saja, tunggu sampai dia datang, saya tidak. Tapi menunggu dengan cara yang aktif. Bagaimana? Teruslah beriman kepada Allah. Ibu bapak, meskipun dalam masalah, meskipun tantangan melanda hidupmu, teruslah menjadi teladan yang baik. Teruslah memberikan kesan-kesan yang baik bagi semua orang. Teruslah menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk orang yang membencimu. Berilah kesaksian-kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang engkau alami dalam hidupmu. Ceritakan itu sebagai kesaksian kepada orang lain. Itulah cara terbaik untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yakinlah ibu bapak, bahwa dengan cara itu bukan kita yang menyongsong masa depan itu, tapi masa depan itu yang menyongsong kita. Bukan kita yang menyambut Allah, bukan kita yang menyambut Kristus, tapi Kristus yang datang sambut kita. Indah, begitu indah. Lalu periksa kehidupan kita sampai sekarang. Kita masa depan itu masih dalam proses, akan berjalan terus. Ada satu tuntutan yang menuntut kita untuk terus menunggu dengan pasti, yang tadi menantikan dengan tekun. Periksa hidup orang sampai sejauh ini. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang merepresentasikan sebagai yang mengalami kasih Kristus, yang menerima Injil dan beriman kepada Kristus? Engkau beriman sajakah, atau kasihmu dibagi kepada orang lain? Ataukah dia terpisah-pisah? Kadang kita beriman, kasih tidak. Kadang kasih dilakukan, beriman tidak. Itu jadi soal. Maka semua itu, iman diarahkan kepada Allah, kasih dikerjakan sekarang, dibagi kepada sesama dalam menuju pengharapan masa depan yang pasti terwujud. Firman ini begitu indah, tapi juga mengandung peringatan. Baca ayat 10 satu kali lagi, saya baca. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Itu murka itu kebinasaan. Jadi mari kita sadar diri supaya jangan binasa. Ya, pakai hidup dengan memikirkan dengan baik yang otak yang Tuhan sokase pak kita, pak ibu bapak saudara-saudara dan saya, untuk memahami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan mengikuti bisikan-bisikan si jahat untuk memprovokasi, untuk memikirkan yang jahat, merencanakan yang jahat kepada orang lain. Jangan, tidak usah. Hati yang tenang, hati yang lembut, supaya firman Tuhan itu juga mendarat dengan baik di dalam hati dan pikiran kita. Bapak saudara-saudara, murka Tuhan itu pasti, tapi keselamatan pun pasti. Cuma yang tadi sederhana. Yang terakhir saya mau bilang, jaga imanmu kepada Allah, teruslah berbuat kasih terhadap sesama dalam pengharapan menyongsong harapan masa depan. Semoga firman ini memberkati ibu bapak saudara-saudara dan saya untuk satu komitmen menjalani hidup beriman kepada Allah, berbagi kasih kepada sesama, menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan kepastian Tuhan memeluk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.